PDIP kawal ketat revisi UU TNI, Puan, demi kepentingan bangsa dan ketertiban hukum. Menyetujui rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Fix DPR RI hari ini 18 Maret 2025 secara bulat menyetujui revisi UU TNI. Sekali lagi kami minta persetujuan yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Alhamdulillah dengan disetujuinya RUU tersebut untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Dulu katanya nolak, sekarang malah ikut ngedukung RUU TNI. Jadi ini alasan fraksi PDIP ikut terlibat dalam revisi RUU TNI. Ketua DPR Puan Maharani ngasih alasan fraksi partainya di DPR mendukung revisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Puan bilang kalau penolakan itu dulunya disampaikan Megawati sebelum RUU TNI dibahas bersama. Jadi fix nih ya, PDIP ngedukung nih. Menurut Puan, sekarang publik bisa melihat hasil pembahasan RUU TNI oleh panitia kerja. Puan juga menegaskan kalau kehadiran PDIP justru akan menjadi pengawas dan memastikan RUU TNI tidak ada yang keliru. Jadi nggak perlu khawatir dengan substansi RUU termasuk soal dui fungsi ABRI. Ya, memang seharusnya terbuka nggak sih? Jadi rakyat nggak punya kecurigaan. Jadi ada 3 nih pasal UU TNI yang dibahas, yaitu pasal 3 ayat 2 terkait dengan kebijakan dan strategi pertahanan, pasal 53 yang mengatur batas usia pensiun prajurit TNI, dan pasal 47 yang menyatakan kalau prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu. Ya ini lebih baik lah ya daripada kemarin rapatnya diem-diem di hotel, mana hotel mewah lagi. Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai. Kan sudah jelas bahwa hanya ada 15 jabatan yang kemudian diperbolehkan TNI untuk masuk dalam jabatan tersebut. Namun kalau kemudian bukan dalam 15 jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Itu dalam revisi RUU TNI itu sudah jelas dan clear. Guys, ternyata PDIP itu dari dulu udah tolak keras RUU TNI loh. Tapi sekarang PDIP memutuskan untuk kasih dukungan RUU TNI. Alasannya sih karena dulu PDIP belum bahas bareng panitia. Tapi karena udah tahu isinya apa aja, PDIP akhirnya dukung RUU TNI. Menurut Puan Maharani, PDIP bakal jadi pengawas pembahasan RUU tersebut dan pastikan RUU TNI tidak salah atau bahkan memunculkan dui fungsi. Kalau menurut pembahasan DPR di hotel kemarin, revisinya tuh terkait TNI yang ikut tangani masalah narkotika, pembahasan posisi TNI di instansi sipil, dan penambahan batas pensiun. Saya ragu akan redanya reaksi publik atau reaksi kritis dari kalangan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, guru-guru besar, bahkan seniman-seniman juga mulai bersuara, dan saya ragu mereka akan bisa diredam dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang kedua, mengenai apakah ada pelanggaran atau tidak, bahkan hingga pekan lalu saya diundang oleh televisi bersama dengan anggota dewan yang lain, mereka belum mendapatkan naskah, baik dari fraksi PDIP misalnya, atau dari fraksi Golkar yang ketika itu terlibat di dalam suatu telewicara di televisi, itu tidak sama sekali memiliki naskah asli yang lengkap gitu. Jadi jangankan kami sebagai katakanlah unsur luar DPR, unsur luar pemerintah, unsur DPR saja ketika itu pekan lalu masih banyak yang belum mendapatkan naskah lengkapnya. Baik. Itu sebabnya pula di dalam pertemuan tadi kita masih belum bisa merujuk pada naskah asli yang lengkap dari rancangan undang-undang TNI. Jadi saya khawatir kalau tidak ada ruang partisipasi yang bermakna dari proses pembahasan ini, reaksi protes itu akan terus bergulir. Jadi sekali lagi saya mendesaklah kepada pimpinan Dewan untuk memperhatikan aspirasi publik dan menyediakan ruang partisipasi yang bermakna. Baik. Bukan partisipasi yang sekedar formalitas. Demikian. DPR setuju prajurit TNI aktif duduki 16 kementerian atau lembaga.
Apakah cuma 16? Oh, tentu tidak dong. Pasal 47 bunyinya begini. Dan kementerian lain sesuai kebijakan presiden. Pasal macam apa ini? Tidak ada asas kepastian hukum. Konoha emang gini nih, paling hobi bikin pasal karet begini. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan alasan fraksinya terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) adalah untuk memastikan proses revisi tersebut berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan prinsip hukum yang berlaku. Menurut Puan, keterlibatan PDIP bertujuan untuk mengawal agar revisi UU TNI tidak menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi. Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami yakini. Kami ingin memastikan bahwa revisi ini tidak keluar dari koridor hukum yang benar, ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Pernyataan Puan ini muncul setelah sebelumnya PDIP sempat bersikap keras terhadap RUU TNI, terutama terkait dengan perubahan batas usia pensiun perwira TNI. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada pertengahan tahun lalu menyatakan ketidaksetujuannya dengan usulan perpanjangan usia pensiun yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian di dalam institusi militer. Meski begitu, Puan menegaskan bahwa sikap PDIP saat ini didasarkan pada hasil pembahasan yang telah berlangsung di Panitia Kerja Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama pemerintah. Menurutnya, hasil dari Panja akan menjadi dasar keputusan akhir yang akan diambil bersama. Kami akan lihat hasil dari Panja. Teman-teman juga sudah menerima laporan dari Panja yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan, katanya. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah terkait posisi TNI aktif dalam pemerintahan. Puan menegaskan bahwa prajurit TNI aktif wajib mengundurkan diri jika menjabat di luar 16 kementerian atau lembaga yang telah ditetapkan dalam revisi UU TNI. Kalau bukan di jabatan-jabatan tersebut, maka TNI aktif harus mundur. Itu sudah jelas dalam revisi ini, tegasnya. Sikap PDIP juga dipertegas dalam konferensi pers yang digelar oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa revisi RUU TNI telah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan tidak akan bertentangan dengan kepentingan publik. Seluruh elemen masyarakat telah memberikan masukan dan hal itu sudah kami akomodasi dalam pembahasan di Panja, ujar Puan. Sebelumnya, Dasko sempat membagikan draft RUU TNI kepada wartawan untuk meluruskan isu-isu yang berkembang di media sosial. Dasko menyebut bahwa ada banyak informasi keliru yang beredar di publik terkait isi RUU tersebut. Kami cermati bahwa draft yang beredar di media sosial berbeda dengan yang sebenarnya dibahas di Komisi DPR RI, kata Dasko. 3 pasal utama yang menjadi fokus revisi adalah Pasal 3 Ayat 2 tentang kebijakan dan strategi pertahanan, termasuk perencanaan strategis TNI di bawah Kementerian Pertahanan, Pasal 53 yang mengatur peningkatan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 62 tahun, serta Pasal 47 yang mengatur posisi prajurit TNI aktif dalam pemerintahan. Dengan pengawasan ketat dari PDIP dan dukungan dari berbagai pihak, Puan berharap revisi UU TNI ini mampu memperkuat profesionalisme TNI sekaligus menjaga ketertiban dalam struktur pemerintahan.